Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Di episode 23 ini tetap Aki masih celoteh tentang KIE. Tentang KIE. Bila di episode 22 kita cerita tentang segmentasi sasaran, pada episode ini kita cerita tentang bentuk-bentuk KIE yang lazim dipakai dari dulu. Pada tahun 70-an kita hanya 3 KIE, dan pada akhir tahun 70-an tambah 1 jadi 4, yaitu pertama KIE massa, kedua KIE kelompok, ketiga KIE individu, dan dilengkapi dengan konseling. 4 ini yang lazim kita lakukan di Bangga Kencana. KIE massa yaitu KIE yang Aki sebut untuk pembinaan publik opini. Tujuannya hanya untuk kecenderungan. Jadi dengan adanya public opini, maka orang masuk dalam otaknya itu KB usia dewasa, KB usia dewasa. Nah, dari situ belum tahu apa-apa. Jadi orang sudah cenderung. Sama aja dengan KIE massa itu yang dilakukan oleh orang-orang lain, terutama di iklan. Kecuali kalau iklan sekarang yang masuk ke sinetron itu lebih teknis. Dulu iklan hanya menyampaikan pesan-pesan inti. Ingat kan? Pesan itu ada 4, pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Misalnya, susu sangat baik untuk kesehatan. Itu pesan inti. Kecenderungan orang cerita, orang berpikiran bahwa kalau minum susu itu baik untuk kesehatan. Tapi kan tidak jelas susunya susu apa, makannya kapan atau minumnya kapan, untuk siapa, dan sebagainya, aturan-aturannya. Itulah yang disebut KIE massa, hanya untuk kecenderungan. Tapi ini penting. Kalau kita berkampanye 2 anak cukup dari rumah ke rumah, ini mesti puluhan tahun. Tapi dengan 2 anak cukup di KIE massa, orang semua melihat. Makanya iklan itu mahal ya, mahal iklan itu. Zaman Aki sering ke stasiun-stasiun TV, itu yang rating ke-1. Misalnya RCTI dulu gitu ya, rating ke-1 atau apa ya. Itu ada yang setengah menit itu 16 juta membayarnya. Duka nggak tahu sekarang berapa puluh juta. Setelah banyak yang harus dibayarkan oleh TV-nya sendiri. Tapi setengah menit itu didengar, dilihat oleh puluhan bahkan ratusan juta orang. Itu jadi yang disebut dengan nilai KIE itu adalah frekuensi kali jangkauan.
itu efektivitas. Ya, frekuensinya sering atau sedang, jangkauannya tinggi, itu dikalikan. Ada hitung-hitungannya di KIE. Makanya orang-orang pengiklan itu kan merajalela kemana-mana. Coba kita buka YouTube. Celoteh Aki aja kan belum apa-apa sudah iklan dulu tuh. Obat baper belum apa-apa sudah iklan dulu. Itulah KIE massa. Dulu KIE massa itu dibagi dua. Ada KIE luar ruang atau media luar ruang, ada KIE elektronik. Nah, dan ada juga media sosial. 3 ya begitu. Yang elektronik itu yang memakai alat-alat radio, televisi, itu ya, telepon dan lain sebagainya. Dulu kan ada konsultasi KB melalui telepon. Sedangkan yang melalui billboard, banner, apalagi ya, spanduk, itu disebutnya media luar ruang. Tapi sekarang sudahlah, tidak terlalu dipermasalahkan itu. Sedangkan media yang sekarang disebut media sosial, ada Facebook, ada YouTube, ada apalah. Itu dulunya adalah media elektronik. Karena media sosial itu rakor, saresehan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua adalah KIE kelompok. Kalau sudah KIE kelompok besar itu menjurus ke massa. KIE kelompok itu di bawah 50 biasanya, 50 orang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kesepakatan, untuk guyub, untuk bersama. Jadi kalau kita ber-KIE kepada 50 orang tentang ayudi, pada umumnya orang itu cenderung ke bawah. Kalau satu saja menerima ayudi itu siap, itu biasanya 2-3 orang ikut. Ya. Jadi itu. Kalau menolak aja satu orang, itu yang lain juga ikut. Makanya di sini disebut bahwa KIE kelompok bertujuan untuk kesepakatan. Nah, dan ini yang paling banyak kita lakukan dulu, ya. Zaman-zamannya virtual. Zaman-zamannya tatap muka. Tapi sekarang eranya era virtual. Era sosialisasi. Ini yang Aki sering sebut tidak ketangkep jiwanya. Karena itu yang virtual itu Aki masih bersifat menggolongkannya ke KIE massa. Ke KIE kecenderungan. Ya, Aki sering memberikan materi di mana? Di virtual. Dalam seminar atau apa yang sifatnya virtual, setelah dicek kepada peserta, mohon maaf ya, bedalah kejiwaannya dengan kita tatap muka. Tapi itulah masa sekarang. Masa kita harus terus tatap muka, ngumpulkannya aja sulit, ya kita ikuti. Cuman ini kita cerita tentang efektivitas ya. Yang ketiga adalah KIE individu. KIE individu inilah yang mulai bertujuan untuk merubah perilaku. Karena ada kaidah-kaidah di situ. Kalau kita urai tentang KIE individu juga dalam sekali ya. Duduk saja di KIE individu itu tidak harus berhadapan. Tapi kita berdampingan, kita rangkulan, kalau wanita dengan wanita tentu saja. Ya, karena individu inilah yang menyatukan hati dengan hati. Yang menyatukan rasa dengan rasa. Disitulah simpati, empati kita harus berikan supaya tersentuh kalbunya, teriris hatinya. Itu KIE individu. Dan yang terakhir adalah konseling. Konseling ini adalah pemahaman. Banyak orang yang memakai ayudi tapi
tidak tahu cara kerja IUD, di mana letaknya IUD, apa kontraindikasi IUD, dan apa side effect daripada IUD. Banyak ya, karena dulu itu yang disebut dengan KIE jejak, KIE injak begitu ya, dengan sistem gugur gunung kita itu, dengan shelter power tingkat tuntas tuntunan dari atas. Tapi dengan konseling kita memberikan pemahaman yang begitu dalam. Biasanya konseling ini dilaksanakan pra pelayanan. Jadi ada yang disebut dengan diskusi konseling. Dulu terkenal konsep konseling di pusat namanya 17 ya. 17 di Jawa Barat dirubah sedikit namanya sate ceban teti. Apa maknanya tidak keburu diurai karena sudah 10 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon ini di-share, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.